Hai adik-adik semua, jumpa yang kedua di video pembelajaran tentang tryout persiapan untuk UTBK. Oke, sekarang kita ada di tryout yang kedua, tryout mandiri yang kedua. Seperti biasa, seperti sebelumnya, nanti di sesi ini Coach Billy tetap menyediakan 7 soal yang pertama. Silakan Anda coba, silakan Anda hitung, silakan Anda pilih jawaban yang tepat. Kemudian di sesi yang kedua dari 7 soal sesi pertama, Coach Billy akan bahas dengan tuntas supaya Anda bisa mencocokkan apa yang sudah Anda kerjakan, sudah benar atau belum. Siap? Oke. Coach Billy akan share soalnya, Anda boleh siapkan alat tulis Anda, silakan disiapkan pensil, penghapus, atau ballpoint, kemudian Anda siapkan buku untuk coret-coret dan seterusnya. Jangan lupa nanti tetap nulis pilihan jawaban Anda A, B, C, D-nya. Gitu ya. Oke, sudah siap semua? Yuk, sebelum Coach Billy Coach Billy ingatkan untuk yang belum subscribe nanti silakan subscribe. Untuk yang pengen nge-share ke temannya, yuk silakan share ke banyak teman supaya Anda tetap bisa berbagi kebaikan ke banyak orang. Ya, kita mulai soal yang pertama, masing-masing soal waktunya adalah 1 menit. Soal pertama, diketahui X dan Y adalah anggota himpunan bilangan real, dengan X-nya tidak 0 dan Y-nya juga tidak 0. Apakah X kurang Y kurang dari 0? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Pernyataan pertama, Anda diberikan 3X plus Y sama dengan 11. Pernyataan kedua, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2 min Y dalam kurung, Anda kalikan X plus Y. Silakan Anda coba, kurang lebih 1 menit. Waktu Anda mengerjakan boleh di-pause. Oke, Coach Billy lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui P dengan extension apapun didefinisikan dengan P extension sama dengan P min 2 dibagi dengan negatif P. Jika X sama dengan kurung buka 2 ditambah dalam kurung min 2 pangkat extension tadi kurung tutup, maka nilai X-nya adalah, monggo dihitung 1 menit, boleh di-pause. Lanjut, sekarang ke soal nomor 3. Sebuah bilangan berupa pecahan jika pembilang ditambah 1, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/2. Jika penyebut ditambah 3, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/3. Jumlah pembilang dan penyebut pecahan tersebut adalah, boleh di-pause, waktunya 1 menit. Soal keempat, Anda diberikan sebuah gambar pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah 1 menit, boleh di-pause. Tiba ke soal yang kelima. Jika 2A minus B sama dengan 2C, dan A min C sama dengan 1, maka nilai B-nya. Boleh di-pause. Soal yang keenam, jika 4 kurang dari X kurang dari 6, dan 5 kurang dari Y kurang dari 7, maka dapat disimpulkan bahwa 1 menit, silakan Anda pause. Dan the last question, soal yang terakhir. Fungsi f dalam kurung x, y kurung tutup sama dengan px ditambah 3y dengan kendala 3x plus y kurang dari sama dengan 12, x plus 2y kurang dari sama dengan 14, x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0, mencapai maksimum di titik 2,6.
dengan M-nya kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan N. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Bahwa nilai P-nya dalam tabel dinyatakan 5M, Q-nya dalam tabel dinyatakan dalam M. 1 menit, silakan Anda hitung. Ya. Oke. 7 soal sudah Coach Billy sampaikan dan Anda sudah mencoba mengerjakan. Semoga cukup waktu tadi Anda menyelesaikan. Andai ada yang lebih dari 1 menit tidak masalah, karena ini hanya latihan saja. Tapi Coach Billy berharap setelah Anda banyak berlatih nanti, Anda bisa meminimalkan waktu. Dalam permainan TPS, bukan soalnya yang sulit, tetapi kendala waktu yang dibatasi itu yang harus Anda bisa taklukkan juga. Oke, sekarang Coach Billy akan membahas soalnya. Kita buka lagi filenya tadi, kita akan lakukan pembahasan. Seperti biasa, Coach Billy akan membahas dengan skolastik ABC, menyelesaikan soal TPS semudah mengeja huruf A, B, dan C. Soal yang pertama. Oke, ini menarik soal yang pertama. Ada pernyataan-pernyataan. Oke. Pernyataannya seperti itu, kita selesaikan yang pertama. 3X plus Y sama dengan 11. Anda dapat apa? Insya Allah tidak dapat apa-apa. Ya, karena itu adalah sebuah pernyataan seperti itu. Tapi yang menarik ketika kita menilai pernyataan kedua, X kuadrat min Y kuadrat senilai dengan itu. Tentu Anda masih ingat X kuadrat min Y kuadrat kalau difaktorkan menjadi apa? Betul. Jadi X kuadrat min Y kuadrat itu kalau difaktorkan akan menjadi X min Y, Anda kalikan dengan X plus Y. Gitu kan ya? Dan nilai itu senilai dengan siapa? 2 min Y, Anda kalikan dengan X plus Y. Suku sejenis di ruas kiri dan ruas kanan boleh Anda coret. Anda bagi, itu habis. Min Y ada di kanan dan min Y ada di kiri, berarti ini habis. Maka sebenarnya dari persamaan kedua Anda dapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Nah, Anda dari pernyataan kedua itu hanya mendapatkan nilai X sama dengan 2. Dan kalau ini Anda substitusikan ke persamaan 1, ke pernyataan 1, Anda akan mendapatkan apa? 3 kali 2 ditambah Y sama dengan 11. Berarti Y-nya sama dengan 11, 3 kali 2 berapa? 6, pindah ruas min 6. Maka nilainya adalah 5. Y-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 2. Dan kalau sesuai dengan yang atas, berarti 2 dikurangi 5, itu sama dengan negatif 3, dan itu kurang dari 0. Betul sih? Nah, mana yang tepat dari option A, B, C, D? Misal yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Saya rasa tidak. Oke. Pernyataan 2 saja cukup menjawab pertanyaan. Juga tidak. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Betul. Dan Coach Billy jawab C. Kenapa? Karena tadi kalau Anda hanya menyelesaikan pernyataan 2, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan X min Y apakah kurang dari 0. Tetapi Anda butuh juga pernyataan yang pertama supaya mendapatkan nilai Y-nya. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Yuk lanjut ke soal yang kedua. Nah ini. P extension hitungnya seperti itu. Yang ditanyakan adalah nilai ini. Berarti kita harus ngitung negatif 2 bintang. Gitu aja. Berarti di sini P-nya Coach Billy ganti dengan negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2, kita bagi dengan min negatif 2. Negatif 2 kurangi negatif 2, negatif 4. Anda bagi min ketemu min jadi plus. 4 bagi 2 ketemu 2, tandanya negatif. Berarti di sini nilai X-nya adalah 2 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya? Jawabannya
Cukup sederhana ya. Insya Allah semuanya bisa. Amin. Oke. Nah, nomor 3 tentang pecahan. Baca kalimatnya satu persatu, langsung Anda tuliskan. Sebuah bilangan berupa pecahan. Apalah, tulis saja misalnya A per B. Boleh. Jika pembilang ditambah 1, berarti pembilang yang atas, terus pilih tambah 1, maka nilai pecahannya menjadi setengah. Oke. Jika penyebut ditambah 3, berarti A per B tadi, penyebut adalah yang bawah, terus pilih tambah 3, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1 per 3. Oke, kita dapat. Yang jadi pertanyaan, maka nilai jumlah pembilang dan penyebut pecahan tersebut, berarti A plus B-nya sama dengan berapa? Seperti itu. Dua variabel A dan B dan dua persamaan. Terus pilih yakin ini mesti bisa diselesaikan. Paling gampang ya kali silang saja deh. Berarti 2A plus 2 itu senilai B. Yang di sini kalau kita kalikan silang berarti B plus 3 senilai dengan 3A. B-nya ikut segili ganti dengan itu, berarti di sini jadi 2A plus 2 ditambah dengan 3 senilai dengan 3A. 2 tambah 3, 5, 3A pindah ruas, kurangi dengan 2A. 3A kurangi 2A menjadi A. Maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 5. Masuk ke persamaan sebelumnya, 2 kali 5 ditambah 2, nilai B. 2 kali 5, 10, tambah 2, berarti B-nya nilainya 12. Dapat sudah, maka pertanyaan A tambah B berarti 5 tambah 12, hasilnya sesuai umur adik-adik semua, 17. Sederhana, nggak terlalu rumit, insya Allah semuanya bisa. Yang SMA, IPA, IPS, bahasa, SMK, insya Allah semua bisa. Oke, soal yang keempat. Pertidaksamaan dengan daerah yang diakses sebagai representasi himpunan penyelesaian tersebut adalah, Coach Billy ingatkan teorinya sedikit saja. Kemarin waktu belajar ini, ketika ada garis memotong salib sumbu, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, titiknya misalnya ini A, ini B, maka cara Anda menyelesaikan cukup Anda kalikan silang seperti itu. Angka di X kalikan Y, angka di Y kalikan X, sehingga persamaan garis ini Anda dapatkan adalah siapa? AX ditambah dengan BY sama dengan A kali B. A kali B. Berarti persamaan garis ini Anda dapatkan apa? 2 kalikan dengan Y, negatif 5 kalikan dengan X. Berarti negatif 5X ditambah 2Y senilai 5 kali 2, negatif 10. Cuman di sini Anda pernyataannya adalah dalam bentuk daerah. Berarti Anda boleh uji dengan titik 0,0, itu yang paling gampang. Masukkan 0,0, 5 kali 0, 0, ditambah 2 kali 0 juga 0, dibandingkan dengan negatif 10. 0 dengan negatif 10, tentu dia lebih gede. 0 lebih gede daripada negatif 10. Tetapi hati-hati karena 0,0 bukan HP, bukan himpunan penyelesaian, maka silakan balik tandanya. Kalau di pernyataan Anda di sini ngomongnya lebih besar, maka Anda harus membalik menjadi lebih kecil. Minus 5X tambah 2Y kurang dari negatif 10. Anda pindahkan ruas, tulis dari Y-nya terlebih dahulu, berarti 2Y min 5X pindah ruas min 10 menjadi plus 10 kurang dari sama dengan, maaf, Coach Billy kelupaan sama dengannya. Kenapa kok harus pakai sama dengan? Iya, karena daerahnya ini garisnya garis tidak putus-putus. Jadi garisnya tidak putus-putus berarti harus pakai sama dengan. Oke, berarti kurang dari sama dengan 0. 2Y min 5X ditambah 10. 2Y min 5X tambah 10 kurang dari sama dengan 0, berarti jawabannya adalah E. Bisa? Kemarin kalau belajar ini waktu kelas 12 itu tentang program linier. Jadi
Salah satu nanti yang harus Anda pelajari itu juga tentang fungsi, tentang program linier, tentang persamaan kuadrat. Karena itu punya peluang untuk muncul di yang namanya kemampuan kuantitatif. Oke, lanjut ke soal yang kelima, ini tentang persamaan linier. 2A kurangi B sama dengan 2C dan A min C sama dengan 1, maka berapakah nilai dari B-nya? Anda disuruh mencari nilai B-nya. Oke, maka kalau Coach pilih pindahkan yang persamaan pertama ya, ini boleh pindah ruas deh. Kalau pindah ruas berarti nilai B itu sama dengan 2A pindah ruas min 2C. Nah, ternyata menarik ini. Pernyataan kedua itu kan ini. Ada apa? A min C sama dengan 1. Coba kalau ini persamaan, Coach pilih kalikan 2. Kalau Coach pilih kalikan 2, maka hasilnya jadi apa? 2A kurangi 2C sama dengan 2. 2A kurangi 2C. 2A kurangi 2C, ini B, ini 2. Kesimpulannya B-nya sama dengan 2. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang ke-6. X-nya itu terletak antara 4 dan 6. Y-nya terletak antara 5 dan 7. Apa yang bisa disimpulkan? Adik-adik semua, kalau nanti ketemu pertidaksamaan, Anda tidak boleh ya, itu adalah mengurangkan. Jadi jangan pernah mengurangkan. Anda boleh melakukan penjumlahan. Itu yang boleh dilakukan. Coba kita hubungkan antara X dan Y-nya, karena mencari hubungan antara X dan Y-nya. Kalau semua persamaan ini Coach pilih tambah dengan 1 misalnya, maka ini menjadi 4 plus 1, kurang dari X plus 1, kurang dari 6 plus 1. Berarti ini 5, X plus 1, ini adalah 7. Padahal Anda juga punya pernyataan kedua. Apa itu? 5 kurang dari Y, kurang dari 7. Sama kan? Berarti Coach Billy bisa menyimpulkan apa? Bahwa nilai X plus 1-nya itu sama dengan Y. Berarti X plus 1 sama dengan Y. Apa jawabannya? Simple, sederhana-sederhana. Gitu ya. Oke. Terakhir di pembahasan ini, itu adalah soal yang ke-7. Kita coba lihat. Fungsi f(x, y) seperti itu. Fungsi tujuan berarti px plus 3y. Dengan kendala fungsinya 3x plus y kurang dari 12. X plus 2y kurang dari sama dengan 14. X-nya positif, y-nya positif, mencapai maksimum di titik 2,6. Dengan nilai P-nya terletak antara M dan N. Manakah hubungan yang memenuhi? Oke. Ini soal tentang program linier. Oke, program linier. Kemarin kalau ada soal program linier, Anda menyelesaikannya biasanya digambar dalam salib sumbu koordinat dari fungsi kendala, akhirnya mendapatkan jawaban seperti itu. Kalau kemudian lebih kecil, himpunan penyelesaiannya berarti ada di sini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Berarti Anda punya 3 titik penyelesaian, gitu kan? Ada titik A, titik B, dan titik C. Di soal ini penyelesaiannya ada titik B, kebetulan adalah 2,6. Yang diminta Anda mencari nilai P dari fungsi tujuannya itu. Oke, untuk soal ini Coach Billy nggak akan melakukan pembahasan dengan menggunakan gambar. Coach Billy tidak akan gambar, jadi ini hanya mengingatkan saja. Terlalu panjang, Coach Billy lebih senang menggunakan garis lidik. Tetapi garis lidik Coach Billy itu memperbandingkan koefisien. Jadi langkahnya seperti ini, adik-adik semua. Adik-adik bisa membagi 3 dengan 1. Koefisien X Anda bagi dengan koefisien Y, itu aja aturannya. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 1 Anda bagi dengan 2, hasilnya menjadi 1/2. Buat garis bilangan, yang di kiri pasanglah angka yang kecil. Angka yang kecil adalah 1/2, angka yang besar adalah 3.
Setelah itu, karena dia punya nilai maksimum, maka Anda tuliskan Y. Bukan Y gitu ya, tapi YX. Ya, dibaca Y sih memang. Jadi, kalau nanti di sini maksimum, Anda nulis Y-nya versi Indonesia. Tetapi kalau ini nanti soalnya minimum, maka Y Anda versi Arabia. Gitu ya. Jadi versi Arab. Jadi gini. Yes. Jadi kan kebalik ya, maksudnya coach pilih kanan ke kiri ya. Jadi nanti kalau soalnya minimum Anda menandakannya itu. Coach, maksudnya Y itu apa? Jadi Y itu Y di sini itu adalah sumbu Y, berarti mewakili titik A. Itu maksudnya coach pilih. X di sini itu adalah sumbu X, berarti mewakili titik C. Sedangkan E itu adalah eliminasi, berarti mewakili titik B. Jadi ini eliminasi titik B. Seperti itu. Nah, karena di sini fungsi tujuannya Px ditambah 3Y, maka Anda bagi P bagi 3 menjadi apa? P per 3. Kita letakkan di mana, Coach? P per 3. Tentu Anda letakkan di eliminasinya, karena penyelesaiannya adalah 2,6. Berarti itu kan eliminasi. Kalau sumbu Y berarti yang 0x-nya. Kalau sumbu X berarti yang 0Y-nya. Kalau eliminasi berarti dua-duanya ada. Kan nilainya 2,6. Berarti dieliminasi. Berarti P per 3 ada di situ. Artinya apa? Bahwa P per 3 Anda itu terletak antara M dan N. Terletak antara setengah dan 3. Yang ditanyakan nilai P-nya. Berarti semua persamaan cukup Anda kalikan dengan 6. KPK dari 2 dan, kok 6? Kebanyakan ya salah. Apa yang dikalikan KPK? Karena yang diminta nilai P. Maaf, berarti cukup dikalikan dengan 3 supaya P-nya hilang. 3-nya hilang, kok P-nya hilang. 3 yang penyebut hilang. Berarti P per 3 kali 3 kan jadi P itu. Nah, yang di sini 3 kali 3 jadi 9. Yang di kiri setengah kali 3 menjadi 3 per 2. 3 per 2 ini adalah nilai M. 9 ini adalah nilai N. Kok bisa, Coach? Lihat di sini bahwa P Anda terletak antara siapa? M dan N. Oke, nah kalau dimasukkan ke tabel bahwa nilai P-nya sama dengan 5M, berarti 5 dikalikan 3 per 2, 15 per 2 atau 71 per 2. Nilai Q-nya adalah N, N-nya tadi adalah 9. Kalau kita bandingkan 9 dan 7,5, berarti 9 lebih gede daripada 7,5. Q-nya lebih gede daripada P. Q lebih gede daripada P, jawabannya adalah P. Oke, soal nomor 7, agak hot. Anda boleh putar ulang videonya kalau Anda masih belum terlalu paham. Anda pelajari lagi supaya benar-benar paham. Insya Allah keluar nanti pas ujian UTBK. Amin. Dan kalau keluar Anda sudah bisa. Amin. Gitu ya. Oke. 7 soal sudah Anda coba dan 7 soal sudah Coach Billy bahas. Semoga Anda berkenan dengan pembahasannya itu. Kalau Anda kurang jelas, perlu ada tambahan dan seterusnya, Anda boleh tanya di kolom komentar, tidak ada masalah. Jangan lupa share ke teman Anda video ini supaya teman Anda juga bisa belajar dan Anda bisa mendapat ganjaran kebaikan juga. Jangan lupa subscribe. Untuk yang belum subscribe, kita ketemu nanti di tryout yang ketiga. Coach Billy sudah siapkan tryout yang ketiga. Tekan tombol notifikasinya, tombol loncengnya untuk mendapat pemberitahuannya. Oke, tetap semangat, stay at home, sukses untuk Anda selalu. Dadah. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan like, share, dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya. Oke, wes.